presiden, dia tetap presiden. Jadi kau tanya, aku tanya baik nama. ya. Udah, tenang, Pak jangan Dance, kerasukan jin aku lah. tanya nama. Oke, Enggak, jadi- bukan apa-apa. Tuhan yang buka celana dalam Waduh, kemarin udah enggak kau sebut lewat berapa ini? namanya. Udah lewat berapa Nama nih, yang kau 16 minta, detik. nama. Sebutkan Gimana ini? nama siapa yang menentukan kitabmu Gimana ya. nih Pak Dance, Nama, giliran nama, saya loh. nama. Diamkan dulu ini. Oke, baik teman-teman ya. Nama. Sebagaimana di dalam Tirmizi 1092 bahwa setan-setan itu mengalir pada darah mereka. Ya begitu. Nama. Telah kita buktikan kan, setannya itu loh. Yang berbicara sekarang setannya. Nama, Ya toh? nama. Lihat mulai dia terguncang tuh. Dia dengar ya. bahkan tidak bisa Pertanyaan dia saya ganggu singkat. waktu saya. Nama, Dia Pak lihat, Jolemon, enggak, Pak Dance. lihat, Kalian diganggunya Muslim waktu kan? Saya minta Diganggunya nama. waktu Kalian saya lihat. ngapain buang-buang waktu? Saya Lihat, minta telah nama, nggak terbukti panjang. kan bahwa setan sudah Teman-teman mengalir di kalian darahnya. Muslim, kalian bukan Setannya kasih sudah tempat mengalir di penghujat. darahnya. Nama, Setannya sudah mengalir di darahnya. Ustadz Alwan sudah kasih kalian ilmu. Setannya Pak Jolemon, sudah Pak Dance. mengalir di darahnya. Aku tanya nama. Woi, Setannya nama-nama. sudah mengalir. Kayak Lihat gini teman-teman. kalian kasih tempat ini. Inilah Ini kalian Islam. kasih tempat orang Ya, diskusi ini. tidak ada Inilah Kristen nih nggak memiliki menjawab. Nama, nama, akhlakul nama. karimah. Tidak punya Nama, akhlakul mana kau karimah. diajarkan Tuhan? Tuhan Tidak kau nggak ada berakhlak. kondusif. Tuhan kau ngambil Ini keledai orang giliran aja nggak punya saya loh. akhlak. Iya, aku Pak tanya Dance, nama. ini giliran saya Nama, loh. Pak Dance. Ya. Pak Dance, saya minta Makanya tolong kalau tanya nama. kesetanan itu diturunkan aja Saya Pak tanya Dance. nama. Turunkan, Ya. saya minta nama. Saya nggak butuh dengan orang diskusi kesetanan. Turunkan, loh. saya Ya. minta nama aja. Saya butuh nama. Ya, iya, nanti Dia saya ini kasih bukan tahu. rukun. Iya, Pak saya kasih Dance ini tahu. rum Islam atau rum Saya Kristen Pak kasih Dance? Saya tahu tanya. nanti. Oh, kau takut sama saya? Iya. Hah? Kau Saya minta takut? nama, arahkan. Kau takut? Saya minta nama. Kau takut? Jijik bukan Kau takut. takut sama saya? Karena Nama, contoh personal nama. itu PCS. Kau takut? Ah, kan? Pak Dance, turunkan anjing ini. Ah, kan? Mulai Turunkan orang ini. Pak setan-setan Dance, itu mengalir Pak pada diri Dance, kalian Pak Dance, semua turunkan dengan orang ini Pak Dance. mengikuti aliran darah. Pak Dance, saya bilang, turunkan orang ini. Gimana nih Pak Dance? Nggak bisa diskusi nih Rifa. Saya Iya. minta nama Pak Dance. Ini giliran Tunjukkan Kristen loh. nama. Uni Rifa tolong berbicara dengan Gantian dong, gantian. sebagai moderator. Gantian. Iya, Coba. tapi minta tolong. Saya minta Gimana nama. Ngapain kalian kasih orang seperti ini? Nggak ada akhlak, nggak ada ilmunya. Ngapain kalian ngasih tempat penghujat di sini? Saya minta nama. Ustadz Alwan kalian sandingkan dengan binatang seperti ini. Ngapain kalian untuk apa? Nggak butuh juga Bang Zuma dan saya konten-konten seperti ini. Bang Jolemon, orang seperti ini penghujat. Ustadz Alwan memberikan keilmuan. Saya minta nama dari tadi. Tolong kalian arahkan dia menjawab pertanyaan saya. Ini room Islam. Masa kalian di room Islam kasih penghujat duduk? Yang betul aja lah. Ini ada bang-abang guru-guru kita di sini. Saya minta nama, tunjukkan nama. Kalian jangan macam-macam. Ini room Islam. Kita ini bukan budak. Kita bukan orang yang harus dijajah. Dia harus sebutkan siapa nama. Aduh. Sebutkan Nggak bisa nama, diskusi, saya minta nggak nama. diskusi. Kemarin saya minta Tuhan Nggak yang bisa menelanjangi diskusi. orang lain, kalian nggak? Diam kau, framing, diam kau. Nggak bisa diskusi, Sebutkan nggak nama. bisa. Nggak bisa. Minta nama. Jangan Tuhan malu. siapa yang Kalau buka celana dibongkar. dalam? Nama, sebutkan Kalau namanya. dibongkar, jangan marah. Tuhan Kalau siapa? dibongkar, Tuhan siapa yang Aduh. membuka celana dalam orang? Sebut nama. Aduh. Ayo, lanjut Terguncang debat, kalian kan? Lanjut debat, lanjut. Pak Dance, saya tidak akan dengar Pak Dance. Room Islam ini, nah ini binatang kalian kasih tempat. Kalian dijajah sama Oten. Ada kalian dikasih waktu tempat Oten kayak gini. Ini ada Bang Zuma, ada Ustadz Alwan di sini. Binatang kalian suruh kasih naik. Dari tadi kami Binatang sama Bang kalian Zuma suruh itu naik. baik dialognya. Saya Aduh. minta nama. Saya ndak mau minta nama. Tunjukkan kepada saya siapa nama Tuhan yang mengambil bini orang. Sebutkan. Rifa, diam dulu Rifa. Saya diam minta dulu. nama. Tunjukkan nama Tuhan yang mengambil istri orang dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11. Tunjukkan nama. Saya minta, Diam nggak butuh dulu. penjelasan kalian. Gantian. Saya minta nama. Gantian. Nyebut nama aja susah kali kalian. Gantian. Sebutkan namanya. Gantian. Kusuruh kau ngomong kau 2 jam di sini, tapi kau sebutkan nama. Siapa yang mengkanun kitabmu? Ya, Gantian. sebutkan. Tadi kamu menyinggung Berkeley ya. Itu dia membahas Berkeley itu bukunya itu membahas 2 natur. Dan setiap dia membahasnya itu tetap posisinya dia mendasarkan dari Alkitab. Sementara Anda mengutip Berkeley tapi Anda tidak menerima Alkitab. Minum kau dulu, sesak napas kau itu nanti sakit jantung. Minum dulu. Minum dulu. Ah, Ini di mana? pingsan kau nanti. Gue lagi olahraga nih. Jangan gemetaran kau, nanti jantung kau copot. Lari, gue lagi lari nih. Ini gimana sih? Iya, sekarang siapa nama orang yang mengkanun kitabmu? Nggak usah diskusi dulu. Iya, nanti mati kau sambil diskusi lo. Masuk berita nanti si framing mati sambil diskusi sama Uni Ripa.
gitu loh. Gantian, gantian. Ya, Pak Framing, lagi olahraga aja dulu fokus. Begini ya, dibesarin dulu layar saya. Ini ada bagus saya lihat catatan dari Robbanian. Sebenarnya sudah pernah kayaknya dibahas sama Robbanian ini. Terkait riwayat yang ada kata Paulus. Ini Robbanian's ID. Ini anak muda ini. Biasa sering keren itu. siapa namanya dia? Nama Zulfan, ada satu grup dengan Rashidun, kita ada dia di Rashidun. Oh iya ya, di Rashidun ya. Pernah saya WA dia, ajar saya edit video dong, saya bilang gitu. Karena dia jago kalau ngedit video. Begini ya kawan-kawan ya, Uniriva ini tahu hal itu penghujat. Dia agak sensi kalau saya duduk dengan penghujat, dan itu betul juga. Tidak pantas juga dia. Nah, Ayaklah, masa binatang disandingkan sama ustadz, yang betul aja lah Ya, makanya saya jelaskan ke sini biar kawan-kawan. Ini kan tentang Paulus di Ibn Katsir. Tadi saya sudah tunjukkan referensi kita umat Islam itu, langsung kita buka kitabnya langsung. Versi tadi versi digital ya. Tapi itu kitab Ibn Tafsir ya, Ibn Katsir, tapi versi digital berbahasa Arab langsung. Nah, di sini Bang Zulfan ini, Adinda Zulfan ini membuat catatan khusus riwayat Juraij tadi. Nah, kalau kita buka judulnya, ini jawabnya menjawab status Paulus dalam tafsir Ibn Katsir yang dituduhkan itu. Dan kurang lebih sama ini pernyataan saya di sini, tapi kita lihat di sini mereka mengutip tafsir Ibn Katsir yang berbunyi, ini dari Juraij ya. Kalau kita lihat ini kerasulan mana? Ibn Juraij ini. Ibn Juraij mengisahkan dari Wahab dan seterusnya. Nah, di sini ada penjelasan yang diberi stabilo kuning ini, ya. Kita lihat ya. Menurut ilmu rijal itu ilmu khusus mengetahui siapa perawi-perawi, siapa yang meriwayatkan sebuah pernyataan itu. Jadi jangan ditimpakan ini ke Ibn Katsir. Ibn Katsir itu sebagai seorang penafsir, maka sebuah karya ilmiah itu dengan mengutip perkataan orang-orang, bukan berarti dia setuju dengan perkataan itu harus dipahami dulu. Ketika seorang penafsir memasukkan kalimat atau kata orang, jangan dianggap dia setuju dengan pernyataan itu ketidakmampuan dalam memahami tafsir. Nah, yang dimasukkan itu adalah riwayat yang di sini dikomentari sebagai matruk. Matruk itu dari kata taroka yatruku. Matruk itu artinya ditinggal, nggak dipakai. Riwayatnya nggak dipakai. Jadi riwayat itu jumlahnya bisa jutaan. Riwayat itu bisa jutaan, dan tidak semua diterima. Ini edukasi aja lah. Saya tuh kecenderungan saya supaya mengedukasi aja. Biar tidak ada lagi kesalahpahaman yang terjadi. Ya, jadi riwayatnya matruk berarti itu ditinggal. Nah, kalau apa sih matruk, apa sih itulah ya, karena ketidaktahuan itu yang membuat misunderstanding dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang Islam itu sendiri. Dan sampai sekarang saya lihat kadang-kadang Kristen itu masih umat Islam itu sembah batu misalnya, itu kayak gitu kan karena ketidakfahaman. Begitu aja kira-kira ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mungkin sedikit nih untuk netizen dan untuk host dan pemilik room nih Pak Dance, minta maaf ya. Saya selama ini tidak pernah mengurusi room ya. Wallahi saya tidak akan ngurusin room karena kita punya hak masing-masing. Tapi kita harus peka. Pertama teman-teman, tujuan umat Islam itu adalah dakwah. Dakwah itu untuk transfer knowledge dan juga untuk membantah syubhat. Itu tujuan kita. Tapi teman-teman, apakah teman-teman berpikir ketika menaikkan penghujat ke atas ada kita transfer knowledge dan membantah syubhat? Tidak pernah. Kenapa? Karena teman-teman hanya akan membakar amarah para ikhwanul muslim kita. Ingat ya, amarah ikhwanul muslim kita ketika kita yang bangkitkan. Kalau mereka bersabar, alhamdulillah. Kalau mereka tidak bersabar melihat Ustadz Alwan yang sangat lembut berhadapan dengan anjing, Ustadz Alwan tidak mungkin menggonggong berhadapan dengan anjing. Perhatikan saya. Tapi kalau saya, karena saya adalah pengembala binatang, saya bisa mecahin kepalanya. Ya, tapi tolong sandingkan yang patut dan yang layak. Ulama-ulama kita, guru-guru kita, jangan pertemukan dengan anjing.
Kalau mau bertemukan anjing, temukan dengan saya. Kalau Bang Zuma udah biasa. Bang Zuma dengan saya udah biasa mentung-mentungin anjing. Ya. Jadi ini minta tolong, mohon maaf Pak Dance. Saya membuat keonaran di rumah Pak Dance. Bukan saya tidak menghargai Pak Dance. Tapi biar Ikhwanul Muslim kita tidak terbakar amarahnya melihat orang yang dihormatinya. Guru saya, gurunya Bang Zuma, Ustadz Alwan. Yang dengan santun dan penuh kelembutan menjelaskan. Tapi di framing entah kemana oleh binatang tadi. Ya, ngadi. Diam kau jantungan kau nanti. Kau lagi lari-lari aja. Nanti ada berita loh. Si Preming mati diskusi sama Uniripa sambil lari-lari katanya. Ngadi. Udah kau urus dulu kepalamu yang botak itu Preming. Kalau Preming diam kau. Samping lo gue cubit lo pipinya lo. Alah banyak. Nggak mau aku dicubit sama kau belum bersunat. Udah, Preming diam dulu. Ini urusan kau dosen tapi ngajar bahasa Arab aja kau gagal-gagal. Nah jadi gini Pak Dance sama Bang Julimo, naikkan orang. Contoh, diam dulu Preming. Jadi gini Ikhwanul Muslim. Inilah kadang-kadang ngomong sama Oten nih kadang-kadang bikin ini. Jadi Pak Dance sama Bang Jolemon, silahkan buka rumah akademi enggak apa-apa. Tapi perhatikan, kalau ada guru-guru kita, naikkan juga mereka yang contoh. Ini banyak Kristen-Kristen yang walaupun botol, bodoh, goblok, tak tahu diri, tapi kadang bisa diajak bicara. Lo komen, kalau mereka udah mau ngapain lo diam komen. Kau, aku ini adik-adiknya. Aku berhak memberi. Kau aku campak juga kau ke Danau Toba nanti Preming. Gue lagi di Danau Toba. Diamlah, aku lagi nggak ada urusan sama mu Preming. Preming diam dulu. Nggak ada urusan aku mau kau di Danau Toba, kayak mau kau di Taman Eden, kayak nggak ada urusannya sama aku. Memang aku peduli gitu. Nah jadi gitu. Pak Dance Mumek mohon maaf ya. Jadi saya kalau seandainya Bang Zuma 1000 anjing pun menghadapi saya tidak peduli. Bahkan ada yang bilang Unirifa Bang Zuma menghadapi. Wah, bukan saya meragukan kemampuan Ustadz Alwan, tapi Ustadz saya satu ini beliau tidak akan pernah mementung-mentung Oten karena beliau memiliki karakter yang lembut. Beliau ini adalah mata air kami, tempat bertanya saya. Ya saya tidak rela beliau itu berhadapan dengan anjing seperti si Haleluya tadi. Uni, saya mesti klarifikasi Uni. Saya yang naik tadi. Karena saya lihat tadi dia sendiri bicara. Jadi terus saya pikir nggak ada yang counter, makanya saya naik gitu. Tapi iya paham. Bukan ini saya yang naik tadi. Nggak salah padanya. Nggak, saya nggak mau Ustadz berhadapan dengan anjing. Ustadz tuh cocoknya berhadapan dengan Paulus sama Yesus. Ngobrol Ustadz sama Yesus, diskusi ilmiah baru cocok. tapi setara Ustadz. Ya ala kuliah memang. Ini lagi di Singkarak nih, lagi di Singkarak. Diamlah kau, aku lagi ngomong sama guru aku Preming. Si Preming ini pengen diajak Ustadz, dia pengen diajak ngobrol Ustadz. Diajak jalan. Lagi di Danau Toba di Singkarak nih, Singkarak. Ku dorong juga. Untung aku gak di situ. Ku dorong kau nanti mati kau di situ. Ada buaya. Preming, ada buaya nggak di situ Preming? Apa? Buaya? Ada buaya di situ. Buaya darat. Kau lah buayanya. Preming orang lagi ngomong sama Ustadz Alwan dulu. Lanjut Ustadz. Ya nggak ada sih Uni, begitu aja sih. Intinya tidak. Ustadz kan udah saya paksa marah-marah kan? Ustadz nggak bisa marah kan? Ustadz ini udah saya paksa marah-marah guys. Cuma ya, memang gini, saya mau ngomong ya. Iya silakan. Memang tadi Raja Depan itu sudah naik. Lalu Ustadz Alwan naik, saya tidak menaikkan, tetapi dia minta permintaan gitu. Iya betul. Nah, betul. Pada dasarnya ya, ketika kita merasa memiliki ilmu, maka siapapun dia bisa kita naikkan untuk kita edukasi. Ya, ada hal yang perlu saya sampaikan, ini saran saja. Kita kan orang Islam. Orang Islam itu sangat beradab sekali. Jadi jangan kita terpancing lalu kita menghujat sesamahan non-muslim. Kita sifat ramah. Bukankah dalam Al-Quran itu menyebutkan kalau kita menghujat lebih melakukan sesuatu yang akan menghujat sesamaan kita. Ya. Nah, hal ini saya bukan menggurui Rifah, bukan sama sekali. Namun seorang yang nggak apa-apa, Pak Dance berhak menggurui saya. Pak Dance berhak menggurui saya, Kak. Saya menganggap Pak Dance guru kok. Seorang bijak itu cukup mengedukasi. Diam kau, aku lagi diajari. Diam kau Preming.
Ya, jangan kita meremehkan kitab suci agama lain itu. Itu untuk paham saya. Nggak tahu Oh, apa. Diam dulu kau framing. Aku biar ngomong sama Pak Dance. Emang gak ada adab ini Oten ini nih. Oke, saya tambahin Pak Dance ya. Pertama Pak Dance, saya adalah orang yang sangat menghormati Pak Dance. Tapi ada hal yang harus Pak Dance ketahui ya. Pak Dance, Nabi Muhammad itu orang yang sangat lembut. Tapi beliau adalah panglima perang Pak Dance. Itu perlu diingat ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi apakah baginda Rasulullah membiarkan ketika orang menghina Allah? Bahkan ada perintah Pak Dance, ketika ada orang yang berkhianat sekalipun boleh itu dipotong silang. Diam kau. Ini orang emang gak ada adab. Ini orang lagi ngomong sama aku, lagi ngomong sama guruku, kau diam. Diam kau. Edukasi beda. Nah inilah kan kayak gini mau Pak Dance, mau saya mau beradab ini. Jadi saya lagi ngomong sama Pak Dance. Nah, jadi Pak Dance, Lanjut. Pak Dance tadi Pak Dance tidak ada. Enggak saya enggak. Ya, gini Pak Dance, saya kalau Bang Zuma, si Pera, Ardiansa, Bang Jibril atau siapapun menghadapi anjing-anjing 1000 anjing Pak Dance, ingat Pak Dance, kita tidak sedang menghina kitab suci orang lain loh. Kita tidak sedang menghina Tuhan orang lain. Saya tidak akan menghina Tuhan mereka Pak Dance, tapi saya berupa pertanyaan ketika mereka memframing, saya mencoba menggunakan cara mereka untuk mengembalikan kepada mereka. Ini metode apple to apple komparasi. Nah, Pak Dance harus ingat, saya tidak akan pernah bisa diam dan tenang. Satu, Ustadz Alwan. Kedua, Ustadz Wafi. Ketiga, Ustadz Hanafi. Keempat, Ustadz Yusuf PI. Ustadz saya Pak Dance berhadapan dengan anjing Pak Dance, dan orang Islam membiarkan. Mohon maaf Pak Dance. Pak Dance, Sayyidah Aisyah ketika Nabi Muhammad dikutuk oleh orang kaum kafir, Assalamualaikum, beliau marah loh. Lalu Rasulullah menenangkan. Saya perempuan yang ulama-ulama saya dihadapkan dengan anjing, saya tidak terima walaupun ustadz saya sendiri yang mau. Itu sifat saya. Ustadz Alwan tahu siapa saya. Saya naik ke atas tadi karena saya sudah perhatikan berkali-kali ustadz kita menjelaskan baik akademik. Tapi, nah itu Pak Dance. Ya, saya tidak menyalahkan Pak Dance. Tapi saya minta tolong, kalau sudah ada framing yang berlebihan, turunkan saja. Karena umat Islam di bawah nanti emosi. Mereka emosi mendengarkan Nabi kita dihujat Pak Dance. Gini Rifa. Seandainya ada menghujat Nabi kita, iya, kita ada hak membela, kita bisa menyerang, ya. Namun ketika kita saling menghujat, apakah kita disebut orang bijak? Bukankah kita itu diskusi seolah-olah kita duduk di suatu ruang, di satu meja. Ketika dia menghujat lalu kita menghujat, kita sama dengan anak kecil. Kalau toh ada orang menghujat Nabi kita, apakah tidak ada jalan lain dengan kata-kata bijaksana agar dia berhenti menghujat? Lebih baik kita memberikan kata-kata bijaksana, itu lebih baik daripada kita menyerang, menghujat. Ya, saya bukan menggurui, tetapi saya ingin menjadikan ruang ini adalah ruang orang-orang bijak, ruang orang-orang yang toleran. Dengan menaikkan haleluya Pak Dance, dengan menaikkan si Raja Debat. Gini, kita Enggak, saya tanya aja, Pak Dance, mengedukasi mereka. Apakah Pak Dance ingin mengedukasi si Raja Debat? Ya, saya siap sendirian, tapi karena Anda datang, Bang Suma datang, Ustadz Alwan datang, saya berikan kepada mereka. Iya, maksud saya enggak, saya cuma bertanya aja. Saya satu aja pertanyaan. Pak Dance, apakah akan membiarkan guru-guru kita berhadapan dengan anjing tadi? Ya, seperti kata-kata gini. Tuhan siapa yang membuka celana dalam? Itu kan saya punya datanya. Pak Dance coba buka. Coba Pak Dance buka dalam Naum pasal 3 ayat 5. Coba Pak Dance buka. Iya, Coba Pak Dance, saya buka ya. Saya buka data sebentar. Diam kau framing ya, saya buka data ya. Saya baru kali ini ngomong di sini terkait tentang hal ini ya. Nih saya buka. Saya buka data, tolong besarkan saya. Salah nggak? Saya tanya sama Pak Dance, salah nggak saya? Untuk kita mengarahkan non-muslim bisa mendapatkan edukasi. Ya. Siapa yang mau Pak Dance edukasi? Si Haleluya? Yang mengatakan apa sumpah serapahnya tadi dan kita diam saja. Saya tanya sama Pak Dance, apakah secara tata bahasa saya salah? Coba besarkan saya ini. Nih coba. Saya buka ini. Pak Dance baca ini baik-baik. Apakah saya salah bertanya? Ini pertanyaan saya yang tidak dijawab sama Haleluya. Yang saya tanya itu cuma nama Pak Dance. Nih.
Apakah saya salah? Coba Pak Dance perhatikan secara bahasa. Aku akan menjadi lawanmu. Demikian firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu. Dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa. Dan kemaluanmu pada kerajaan-kerajaan. Pertanyaan saya, ini membuka celana dalam atau tidak Pak Dance? Coba dijawab. Ini membaca Al-Quran kita tanpa mau mengikuti tafsiran para ulama. Lalu saya coba metode mereka dengan membaca secara literlek. Saya paham ini makna bukan sebenarnya, tapi saya tanya kepada mereka cara yang mereka lakukan kepada kita. Saya mengkomparasi apple to apple Pak Dance. Lalu di sini dikatakan bahwa Tuhan akan memperlihatkan kemaluan-kemaluan kepada kerajaan. Pertanyaan saya cuma satu, siapa Tuhan yang membuka celana dalam orang ini? Saya tidak mau penjelasannya, saya cuma tanya nama. Apakah saya menghujat Pak Dance? Ajarkan saya. Kalau saya menghujat, saya tidak akan ulangi ini Pak Dance. Tapi ini menggunakan tata bahasa dan metode mereka loh. Nah, ini saya tanyakan kepada si Raja Debat ketika kami diskusi Pak Dance. Yang mana penghujatannya terhadap Nabi luar biasa. Kalau Bang Zuma sendirian menghadapi mereka, saya tidak masalah. Wallahi demi Allah. Tapi saya memang memiliki kepribadian, kecintaan saya terhadap para guru-guru saya. Bukan saya tidak cinta sama Bang Zuma, tapi saya tahu siapa Bang Zuma. Beliau bisa menghadapi ribuan oten. Kenapa? Karena metode kami sama, Pak Dance. Ustadz Alwan, guru kita, guru saya yang tadi sudah mengajarkan bagai ilmu. Beliau ajarkan tadi ini syarahnya begini, ini tafsirnya begini. Tapi apa yang dilakukan si Haleluya? Nah itu Pak Dance, mohon maaf saya tidak mau menggurui Pak Dance, tidak ada hak. Saya ini muridnya Pak Dance, saya sangat menghormati Pak Dance. Bahkan saya sangat mencintai Pak Dance. Tapi ketika ada guru saya berhadapan dengan hewan, lalu ternyata kita diamkan, kita sebagai muslim ambil sikap, jangan guru kita ini turunkan dulu otennya dulu. Otennya turunkan dulu, kalau memang mau dinaikkan lagi dengan Ustaz Awan naikkan, jangan biarkan dia menghujat. Coba saya tanya sama Bang salah nggak saya Bang? Kalau salah marah aja Bang depan publik, nggak apa-apa, saya ikhlas, wallahi demi Allah. Pertama begini, Bang izin Suma saya menyampaikan nimpali sesuatu. dikit ya. Silakan Bang Suma. Oh ya, silakan Kandaya. Dinda Alwan silakan dulu deh. Iya. Iya, saya cuma mau saja Kanda tambahkan kawan-kawan yang di bawah begini loh ya. Sebelum Bang Suma menyampaikan sesuatu, kita itu berbeda-beda cara mengedukasi. Kalau Rifa memang edukasinya itu dia di ujung tombak. Jadi ya kita tidak bisa membatasi. Iya. Ya hampir sama dengan Bang Suma. Tetapi kalau saya sifat lembut mengedukasi gitu. Jadi paham saya dan paham Anda itu berbeda, tetapi tetap saya istiqomah sebagai muslim. La ilaha illallah. Iya. Oke, cuman saya sebetulnya tidak ada talenta debat. Namun saya dipanggil karena sudah berada pada suasana apologet. Silakan lanjut. Iya, kalau saya mungkin netizen yang di bawah ya, begini loh ya. Pak Dance ini orang tua kita. Beliau punya giroh dalam agama. Ada giroh itu semangat ya. Maka itu patut dihargai gitu. Kesalahpahaman atau ketidakcocokan atau metode yang berbeda antara kita muslim ya disikapi secara wajar saja gitu. Tidak usah menyalahkan si fulan atau si fulan, biasa aja kawan-kawan yang di bawah khususnya ya. Dan ini suatu hal yang lumrah ya, bahwa memang ada kekurangan dari pribadi kita semua ini ya, itu suatu hal yang kewajaran gitu. Tidak usah mengatakan ini hostnya oten, ini nauzubillahi min dzalik ya. Astagfirullah. Ya Allah, jangan-jangan la ilaha illallah. Pak Dance ini guru kita, ya Allah. Ya kalau saya itu selalu berpikir bahwa apapun yang kita hadapi sekarang itu bisa jadi pembelajaran. Jadi misalnya kayak kejadian sekarang ini, ada mungkin silang pandang antara Pak Dance dan Uni Rifa, mungkin juga dengan saya mungkin atau dengan siapapun juga, itu dianggap dewasa saja bahwa oh ini mungkin ada miskomunikasi antara kita ini. Sebenarnya bagaimana sih cara menghadapinya, apa yang terjadi sebenarnya? Karena tidak ada yang selalu benar kan. Kita bisa saja salah kan gitu. Jadi
Tolong jangan terlalu Nggak, tapi berlebihan. saya tadi salah itu Ustadz, bukan Pak Dance. Saya yang salah, cuman saya hanya ingin ke depan, misalkannya kita yang punya komal, kita itu yang berhak menurunkan Oten atau tidak gitu loh. Jangan kita yang seolah-olah setir sama Oten gitu. Saya salah tadi, memang saya akui, karena saya memang langsung menyerang si anjing liar tadi. Mohon maaf Pak Dance ya, mohon maaf, dia itu sudah bukan lagi orang tersesat Pak Dance, tapi penyesat Pak Dance. Minta maaf Pak Dance, saya menghormati Pak Dance. Wallahi demi Allah, saya mencintai Pak Dance. Maksudnya, saya ingin para ulama-ulama kita ini, kalau sudah dijelaskan, dia masih memframing, kita kan punya tanggung jawab tuh, kita kan host, moderator, kita bisa turunkan dia dulu, biarkan Ustadz Alwan menjelaskan, nanti kalau dia mau naik lagi, naik kan enggak apa-apa gitu loh, mungkin gitu sih. Pak Dance, aku minta maaf, by the way, teman-teman di bawah, hati-hati dengan ucapan antum semua. Pak Dance ini guru saya, beliau menasihati saya karena beliau punya kredibilitas menasihati saya, adalah murid beliau ya. Silakan dilanjut yang lain. Silakan Mohon Bang Gurunda. Suma untuk menyampaikan Iya, nasihat dan saran. Izin Gurunda, Gurunda terakhir aja boleh nggak? Saya di perjalanan naik motor 1 Oh menit iya, boleh? silakan. Izin Gurunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya. Gurunda Zuma itu sama Gurunda Alwan ya. Kita kan tahu lah ya kapasitasnya. Terus juga saya berharap ini ya, bukan hanya bicara tetapi semua komal. Ketika ada yang kelasnya, orang-orang Kristen punya lah mereka kebanggaannya ya. Bicaranya sudah jam terbang tinggi, terus kemudian kasusnya juga temanya juga berat. Ada pilihan juga menjadi moderator juga bukan hanya tukang timer ya, tapi menguasai juga persoalan dan punya jam terbang juga. Jadi ada waktunya, tidak perlu diminta. Ya, bukan hanya timer, ini waktunya mereka bicara. Kalau mereka bicara itu kan kalau ada cacat logika, logical fallacy, berhak itu di stop. Anda berulang-ulang sudah dijelaskan oleh lawan bicara 2 kali, jadi jangan diulang lagi. Terus ini ada permintaan, Anda mau jawab sekarang apa di paruh kedua gitu. Ini saya menasihati diri saya sendiri ya, bukan ditujukan kepada 1 atau 2 orang. Ayahanda Dance baik luar biasa. Ayahanda Dance orang tua saya, guru saya, tetapi perhatikan pula dampaknya. Ketika orang mengatakan tidak perlu loh berbahasa Arab, jangan. Kalau kalian begitu berarti kalian menghina Nabi kalian yang Umi. Ini kurang ajar ini ya. Nggak ngerti artinya Umi. Terus nggak ngerti juga bagaimana mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis, harus paham bahasa Arab minimal, sedikitnya bisa membaca, dan 15 keilmuan yang lain. Jadi jangan biarkan, oh ya benar juga ya, si Haluludah bilang begini. Buktinya orang Islam nggak ada yang bisa baca, cuman sedikit doang, cuma ustaz. Ini mohon perhatikan juga ayahandaku ya, dampaknya ini besar sekali, bukan menggoyang iman, tapi menyakiti bagi umat-umat Islam. Walaupun mereka awam, itu tahu bahwa ketika kafir menerangkan ayat-ayat Al-Quran, menerangkan hadis, sudah pasti penuh dusta. Oke, gitu aja. Thank you Gurunda, waktunya saya sita standby. Atau saya boleh diturunkan kalau ada yang mau naik, ayahanda atau moderator. Thank you. Oke, makasih. Masya Allah ya. Jadi saya kira ini hanya kesalahpahaman yang semuanya sudah kelar. Tak ada masalah di situ. Jadi misalnya saya nih, patokan saya kemudian illal ladzina zalamu minhum. Jadi saya harus tegas, keras untuk membengkok, untuk meluruskan besi yang bengkok. Itu juga ada kaidahnya. Namun ya mungkin ruang ini, komal ini tidak cocok untuk itu, karena guru kita ini memang selama ini saya lihat beliau selalu santun di dalam menyampaikan materi. Hanya kebetulan saja ya naik halilintar dan bertemu dengan Unirifa, untung tidak dengan saya. Kalau dengan saya bisa rungkat ini komal.
Nah, jadi tak ada masalah untuk itu. Sekarang saya ingin bertanya kepada Dinda saya Alwan. Dinda Alwan. Kedudukan hadits dan tafsir menurut adik saya yang utama untuk dijadikan hujjah sebagai umat Islam itu lebih utama mana? Hadits Rasulullah atau tafsir orang-orang yang bukan bagian daripada sahabat yang bertemu langsung dengan Rasulullah? Oh iya, ya, siapkan dah. Jazakallah khair. Kalau kita bicara tafsir, tafsir itu kan meliputi juga di dalamnya hadis. Hadits. Jadi ya tafsir itu sebenarnya berisi riwayat-riwayat yang kira-kira berkaitan dengan Quran, seperti asbabun nuzul atau hadis-hadis yang terkait lah. Nah, tafsir kerap kali juga berisi riwayat-riwayat yang kita kenal dengan riwayat Israiliyat. Israiliyat, kisah-kisah yang kata Nabi la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jadi dibiarkan aja gitu, didiamkan aja atau tidak usah diapa-apakan, tidak usah juga dipercaya. Oke, baik. Lalu di dalam riwayat, di dalam tafsiran juga kerap kali banyak dikutip riwayat-riwayat yang tidak ada asal usulnya. Nah, baik Dinda, apakah metodenya hadits melahirkan tafsir atau tafsir melahirkan hadits? Ya, hadis itu melahirkan tafsir sebenarnya. Masya Allah. Oke. Baik. Ya, baik. Maaf Dinda. Ini untuk kita semua. Kalau hadits melahirkan tafsir dan tafsir ini tidak bisa melahirkan hadits, maka kalau mereka mengejar tafsir Ibnu Katsir terkait kata bulus atau bulis atau apapun yang menurut mereka, maka saya punya hadits yang menerangkan kemudian tentang bulas. Ini lebih parah lagi, karena di dalam sebuah hadits, ya, hadis Tirmizi 2416, di situ diceritakan bahwa orang-orang sombong dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut bermuka manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Mereka digiring menuju penjara dalam neraka jahanam yang bernama bulas. Ini hadits. Kenapa enggak kejar bulas ini adalah lebih mirip Paulus? Kenapa harus ngejar-ngejar, ngemis-ngemis ke surah Yasin? Di dalam surah Ghafir ayat 78, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Ini kata Allah. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Nah, terkait dengan Al-Quran surah Yasin, di situ tidak ada keterangan langsung dari Qurannya, dari Allah, bahwa yang diceritakan di situ adalah orang yang bernama Paulus. Tak ada. Sedangkan kalau kita melihat Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya jelas meriwayatkan kemudian bahwa Qatadah berpendapat mereka adalah utusan dari Nabi Isa. Itu menurut daripada Ibnu Katsir dalam kitab Qisasul Anbiya. Tapi dalam hal yang lain kemudian juga dari Ibnu Katsir dalam kitab yang sama juga meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, yang malah justru bersumber dari Ibnu Abbas, menceritakan bahwa yang dimaksud di sana itu adalah utusan Allah, bukan utusan Nabi Isa. Jadi rasul atau rasulan yang dikatakan dalam ayat ini, bahwasanya apa yang diterangkan dalam kitab ini, mursalun maksud saya, bukan rasulan tapi mursalun, itu bisa jadi utusan Nabi Isa, bisa jadi utusan Allah. Kenapa demikian? Karena ini hanya sebuah perumpamaan. Wadrib lahum, perumpamaan saja. Ini hanya perumpamaan. Buatlah sebuah perumpamaan kata Allah, bukan menceritakan sesuatu yang mutlak. Yang mutlak dalam arti kata bahwasanya ini benar-benar Nabi Isa yang menyatakan pengutusan kepada 3 rasul. Kenapa demikian? Karena begini, dalam surah Yasin, ketika utusan-utusan itu didatangkan kepada mereka, kata Allah apa? In kanat illa sayhatan
wahidatan fa idahum hamidun. Kata Allah demikian, bukan? Begitu kan, Dek? Ada kan kata Allah selanjutnya? Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika mereka semua binasa. Betul kan? Nah sekarang apakah ini Paulus? Ketika Paulus kemudian datang ke Antioquia, apakah Paulus ditolak? Sedangkan tempat yang dikatakan dalam tafsir itu Antioquia benar. Tetapi apakah kemudian ketika Paulus itu datang kepada Antioquia, orang-orang di sana menolak Paulus? Tidak. Coba kita lihat dalam Kisah Pewarta 11 nomor 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya, sambil mengajar orang banyak. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Berarti bukan Paulus yang dimaksud di dalam Al-Quran. Bukan Paulus pendiri agama Kristen yang dimaksud di dalam Al-Quran. Karena ketiga utusan tersebut ditolak, sehingga Allah mendatangkan bencana kepada mereka. In kanat illa sayhatan wahida fa idahum khamidun. Mereka dibinasakan semuanya seketika itu juga, karena menolak 3 utusan. Berarti bukan Paulus. Kenapa bukan Paulus? Ya tadi Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Paulus diterima di sana. Berarti yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah Yasin ini, bisa jadi ini adalah rasul-rasul yang diutus oleh Allah ke Antioquia, tapi kampung Antioquia atau tempat Antioquia dibinasakan semuanya. Lalu yang dimaksud di sini adalah Antioquia kuno. Maksudnya kota Antioquia yang pertama yang dibinasakan, lalu beberapa dekade berikutnya datanglah Antioquia yang baru, yang di situ Paulus menjadi rasul. Jadi tidak ada keputusan mutlak bahwa yang dimaksud dalam surah Yasin itu adalah utusan Nabi Isa. Nggak ada. Mana buktinya? Siapa yang bisa membuktikan? Tak ada. Karena Al-Quran menarasikan Antioquia kala itu hancur, dimusnahkan semua penduduknya. Berarti yang dimaksud di sini adalah Antioquia kuno. Kalau berdasarkan Paulus atau riwayat dalam Bible itu yang keliru dengan mengatakan Paulus diterima di sana kalau itu adalah Paulus. Tapi faktanya satu lagi nih, mohon maaf kelamaan. Satu lagi yang perlu dipahami oleh saudara-saudara, termasuk orang Kristen. Agama Kristen itu bukan hanya untuk Yahudi saja. Nabi Isa diutus hanya untuk Yahudi saja. Itu bertentangan. Yang kedua, Trinitas 3 Tuhan dalam satu termasuk ketuhanan Al-Masih dan Roh Kudus, itu ajaran Paulus. Nabi Isa sama sekali tidak pernah mengajarkan itu. Berarti sudah bukan. Yang ketiga, wujud Yesus sebagai anak Tuhan diturunkan ke bumi untuk mengorbankan dirinya demi menebus dosa manusia. Nabi Isa ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel sedikit pun tidak pernah menyentuh ajaran tersebut. Berarti gugur menjilat tafsir Quran surah Yasin, gugur. Terakhir, Yesus bangkit pada hari ketiga. Untuk apa? Untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Apakah demikian Nabi Isa? Tidak. Berarti yang dimaksud di dalam tafsir ini bukanlah Paulus pendiri agama Kristen, tetapi bisa jadi sesuai dengan pernyataan Allah, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Tidak semua rasul kuceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Maka boleh jadi rasul yang dimaksud di sini adalah rasul yang justru bukan diutus kepada Nabi Isa, atau sebelum Nabi Isa, yang diutus kemudian Allah kepada Antioquia, karena kampung itu dibinasakan semua penduduknya. Tapi Antioquia apakah dibinasakan? Tidak. Justru Paulus diangkat jadi rasul. Bahkan Paulus pernah dilantik menjadi dewa Hermes di sana. Berbeda dengan Bulus, ditolak. Saking ditolaknya utusan-utusan ini, kemudian Allah menghancurkan perkampungan mereka. Sekali lagi saya katakan, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah.
Di sini Tuhan mengatakan, buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Pertanyaan saya, mana dalilnya bahwa yang mengutus di sini adalah Nabi Isa alaihissalam? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ayo, mana dalilnya bahwa yang mengutus di sini Nabi Isa? Ada yang bisa menunjukkan kepada saya? Ustadz, ulama, kiai? Ada? Tak ada. Bisa jadi utusan-utusan itu sebelum Nabi Isa. Bisa jadi Antioquia kuno yang dihapuskan kemudian oleh Allah. Kemudian masa berikutnya datang Nabi Isa dengan Hawarion. Paulus di luar garis, coy. Nggak ada Paulus. Mau lari kemana Paulus itu? Nggak ada. Kalaupun yang dimaksud Bulus, tapi bukan Paulus. Bukan. Jadi berhenti menjilat-jilat tafsir. Berhenti. Kalau Anda ingin menggali nama Bulus, nama Bulis, ya silakan Anda menggali Trimisi. Di dalam Trimisi 2416 di situ ada penjara dalam neraka namanya Bulas. Itu lebih pas. Kalau itu Anda maksud adalah Paulus, lebih baik Anda mengambil Trimisi 2416. Ya, mudah-mudahan saya tidak keliru. Kalau Anda ingin mengemis nama Bulis, nama Bulus, nama Bulas dalam iman Islam, lebih baik Anda cocokkan Paulus itu dengan hadis Trimisi 2416. Karena Paulus dalam pandangan Islam itu adalah penghuni neraka jahanam, dan Bulas di dalam hadis Trimisi 2416 itu penjara bernama Bulas. Bulas lebih inti dengan Paulus daripada ada gemis-gemis di mana di situ tidak ada sama sekali disebutkan Paulus pendiri agama Kristen. Saya rasa begitu, saudara-saudara. Mohon maaf Dinda Alwan, Dinda Uniripa, dan guru saya dan Cemumat dan sahabat-sahabat yang lain. Bukan maksud saya ingin menggurui, tapi sempat tadi saya mendengarkan Uniripa, Dinda Alwan juga membahas tentang Bulus, di mana kelihatannya orang Kristen ini tidak akan pernah berhenti untuk mau menjerat kita yang awam, orang-orang awam di antara kita, untuk menyatakan bahwa Paulus ini adalah utusan Nabi Isa. Saudara-saudara, 30 detik terakhir. Jangankan di dalam Al-Quran, jangankan di dalam hadits, dalam pengajaran Yesus, dalam agama Kristen, dalam bukunya Kristen, dalam pengajarannya Yesus, dalam tradisi Yudaism, tidak pernah Yesus mengenal yang namanya Paulus. Saya ulang, jangankan dalam Al-Quran, jangankan dalam hadits, di dalam pengajaran Yesus, penginjilan selama 33 tahun, 3 tahun intinya, Paulus tidak pernah membahas sedikit pun tentang yang bernama Paulus. Tak ada sama sekali. Kecuali sang pembinasa keji yang dinubuatkan, yang ngaku-ngaku bertemu dengan dirinya dalam perjalanan menuju padang gurun, di dalam bilik penjara. Itu baru identik dengan Paulus. Jadi tak ada hubungannya sama sekali Al-Quran atau apapun itu yang bersumber dari Islam, kecuali riwayat-riwayat yang doif atau yang lemah yang mereka gunakan untuk menjilat-jilat Al-Quran atau tafsir agar mendudukkan Paulus laknatullah ini sebagai rasul. Ingat, Al-Quran surah Yasin ayat 13, ayat 14, ayat 15 sampai ayat 29 tidak sama sekali membahas tentang Antioquia keadaan Paulus, tapi membahas tentang utusan Allah yang datang kepada kota Antioquia. Dan di situ mereka menolak utusan yang ketiga, lalu kemudian Tuhan membinasakan orang-orang yang ada di sana. Coba baca di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 29. Allah membinasakan, tapi faktanya Paulus ketika ke Antioquia tidak dibinasakan. Berarti itu cerita yang berbeda. Ya, saya serahkan kepada Allah, kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi edukasi kepada kita untuk mempertahankan bahwa Paulus laknatullah pendiri agama Kristen itu tak ada sama sekali hubungannya dengan Al-Quranul Karim, apalagi hadis. Demikian juga hadis. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terakhir Pak Dance ya, Bang Zuma, dan ini di sini guru-guru saya. Warahmatullahi wabarakatuh.
Saya adalah paling bungsu ya, karena saya paling muda di antara kita, C. Tapi Pak Dance, dengan kerendahan nanti saya meminta maaf atas rusuhnya Komal Pak Dance. Tipikal saya Pak Dance